Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang baik, yang menonton teman baik TV. Kembali lagi dalam konten baru nih kita. Jadi sekarang kita bikin konten tetap di dalam self development, tapi yang gak berhubungan sama politik-politik banget. Walaupun kalau bapak gue tiba-tiba ngomong politik, ya wajar aja gitu kan. Ini anak gue nih. Jadi dalam segmen ini gue bakal banyak bertanya tentunya, karena segmen dari konten ini adalah ada anak bertanya kepada bapaknya gitu. Jadi gue bakal banyak tanya ke bokap gue, dan bokap gue bakal jelasin berdasarkan knowledge yang beliau punya. Mungkin nggak beliau ya, karena ini depan gue sendiri gitu. Iya, Ya, langsung. jadi ini sebenarnya konten ngobrol, cuman kebetulan depan kamera aja. Jadi kita emang udah biasa ngobrol kayak gini sebenarnya. Kita juga udah biasa ngobrol lo gua. Kenapa lo gua? Karena silakan lo orang Betawi lo jelasin. Iya ya, lo tuh artinya kamu, gua artinya saya. Jadi karena kita orang Betawi, jadi ngomongnya lo gua. Ya, Jangan bilang ini nggak sopan antara anak sama ya, bapak, tapi memang ya beginilah sehari-harinya gitu betul. loh. Ya. Oke, Sehari-harinya di kantor, sehari-harinya di rumah, sehari-harinya di mobil memang seperti ini. Jadi tolong jangan disomasi ya, sayang. Oke, oke. jadi di segmen yang pertama ini gue bakal tanya tentang homeschooling. Mungkin gue Oh, nggak mau nanya, gue lebih ke protes sih sebenarnya. Ini sa- gimana ceritanya ini? Kok bisa teman-teman gua, teman-temannya banyak, ada ekskul, datang ke sekolah pagi, pulang sore, teman-temannya banyak, nongkrong sana kemari. Sedangkan gua temen SMA aja nggak punya. Ini gimana ceritanya nih? Kenapa nih gua di homeschoolingin sebenarnya? iya. Jadi memang Nova ini nggak pernah sekolah serius. SD, SMP, SMA. Ijazahnya bareng sama di kelurahan itu ada paket ABC. Ya kalau pertanyaannya dia protes ya, gue balik lagi pertanyaannya, Oke. ya kan? Sekarang lu rasain sendiri apa bedanya lu sama teman-teman lu yang sekolah formal, Oke. terutama dalam ngadepin hidup ya. Oke, oke, Ya, oke. bukan soal sinus kondisi sinus Oh dalil iya, Pitagoras udah bukan. pasti kalah gue ya. Gitu loh. Oke. Jadi gua sekarang udah umur 22 tahun tahun ini, dan gua melihat komparasi dengan teman-teman gue yang umur 22 tahun juga, yang kebetulan mungkin sekarang masih pada kuliah semester 6 dan sekolah formal dari lahir dari awal gitu. Jadi yang gue lihat dari sisi efektivitas dan efisiensi dalam menjalani hidup. Hmm, Kalau orang yang base-nya itu sekolah formal, ketika dihadapkan pada situasi yang berbeda dengan apa yang ada di lembar ujian mereka, mereka bingung gimana ngadepinnya. ya. Itu yang mereka bingungin. Jadi yang bisa gue bandingin adalah efektivitas gue dan efisiensi gue dalam menjalani masalah-masalah kehidupan dibanding teman-teman gue yang apa-apa nanya ke gue gitu loh. Perasaan gue mikir, lah kan sekolah lu lebih pinter, perasaan pinteran lu kenapa jadi nanya-nanya gue gitu. Itu Nah, yang bisa gue jelasin. Nah tapi balik lagi, kenapa gue masih protes ini? jadi sebenarnya jawabannya udah ada sendiri ya. Iya. Hasilnya beda. Ya, impactnya beda. Orang yang belajar karena dia mau belajar sama orang yang disuruh belajar. Jadi gini, ada bedanya ya orang disekolahin sama orang dididik. Oh, beda, beda banget gitu Hmm. loh. Jadi kalau ditanya kenapa Mova nggak diperkenalkan dengan sekolah favorit, kenapa Mova nggak diperkenalkan dengan kampus favorit, tapi lebih dikenalkan kepada skill, knowledge, dan attitude yang favorit. Nah, jadi panjang nih ceritanya sebenarnya, Mov. Iya, nggak apa-apa. Dari sebenarnya lo belum diciptain tuh udah Udah, kepikir. udah dipikirin. Nah, Oke, oke. panjang dikit nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi itu dimulai waktu gua belajar di negeri bule. Oke. Ya, Di pokoknya di luar tempat negeri bule berarti lah. ya. Ya, luar Oke, negeri luar lah. negeri. Ya kan. Nah, di tempat bule itu kebetulan bahasa Inggris gue nggak bagus-bagus banget. Hmm. Belum memenuhi syarat lah untuk masuk S2 karena kan bikin tesis dan assignment banyak gitu ya. Oke. Akhirnya gue ditempatin di sebuah homestay. Hmm. Homestay ya di lingkungan keluarga yang berbahasa Inggris. Dan Be- kebetulan homestaynya itu di depannya tuh ada kindergarten. Berarti beda sama asrama ya? Ah, Asrama. bukan Oh, dormitory. oke, Kalau oke. dormitory kan udah campur tuh, ada orang Asia, ada ini, nanti Hmm. ngomong Indonesia lagi. Hmm. Tapi kita ditaruh di homestay sama agentnya, terus ketemu persis di seberang itu sekolah kindergarten. Oke. Terus Kindergarten berarti Indonesianya TK ya? TK, Oke, ya oke. TK. Nah, Umur TK ya. kata guru bahasa Inggris gua, kalau lu mau belajar bahasa Inggris lancar, ngobrol sama anak-anak, karena anak-anak interest Hmm. ngomong sama orang asing. Oke, oke, Yang oke. kedua, apa namanya,
conversation-nya jadi banyak. Tapi gue jadi belajar di situ. Pertanyaan pertama yang paling mendasar adalah, ya, kalau di Indonesia, gue pergi ke puskesmas, gue pergi ke terminal, atau ke bandara yang VIP sekalipun, atau di mall yang biasa-biasa sampai mall yang pasti ada anak nangis. Pasti ada anak kecil nangis. Kayak di masjid juga ada deh. Apalagi di masjid. Di masjid Apalagi juga di ada masjid loh. ya. Heeh. Tapi di sana nggak pernah nemuin anak bule nangis. Oh, Itu bikin penasaran itu. oke. Gua ngobrol sama guru-guru di situ sekalian praktis bahasa Inggris. Dia suruh perhatiin aja gimana bule ngedidik anak-anaknya. Yang pertama gue dapat adalah satu, ya kan, orang bule itu kalau ada masalah anaknya sekecil apapun diajak ngobrol. Oke. Kemudian orang bulenya itu merendah biar matanya sejajar dengan anak-anaknya. Justru yang bulenya yang rendah. Orang tuanya, Bapak bapaknya, ibunya atau ibunya. gurunya atau mentor yang merendah Oke. supaya sejajar dengan anak itu. Kemudian anak itu diajak diskusi. What's happened? Diskusi untuk pengambilan keputusan selanjutnya dong berarti. Anak sekecil itu sih belum bisa ngambil keputusan ya, Oke. tapi didengerin. Oke. Orang kecewa nangis kan karena nggak didengerin Makanya dia keinginannya. nangis. Makanya dia nangis, Oh. didengerin. Oke. Habis didengerin, terus terjadi diskusi, begitu mau ngambil keputusan dibalikin kepada anaknya. Jadi lu maunya gimana? Jadi anak dilibatkan. Sangat dilibatkan. Oke, Jadi oke. dia punya punya harga diri. Nggak sempat mikirin nangis. Hmm. Jadi dia otaknya udah mikir gitu loh. Nah, Oke. terus kalau dia punya masalah dengan temennya, pasti anak-anak lah ya, kesandung dia marah, nangis, Wajar, ngadu, wajar. ya bla bla bla. Guru itu tidak mensidangkan dia siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi anak itu disuruh silakan cari tempat nyaman di taman, apa di sudut sekolah, apa di bangku depan, apa bangku belakang, diskusi sendiri masalahnya, selesaiin sendiri. Kalau nggak selesai, baru ngomong sama gurunya. Nggak sempet nangis. Nah itu gue mikir, gue kalau punya anak kayak gitu nggak ya? Nah, Udah kepikiran dari situ. udah kepikiran tuh. Zaman kuliah padahal. Zaman kuliah. Oke. Ya pacar masih berceceran. Oh, saking banyaknya tuh berarti. Bececeran, guys. Nah, ya jangan diterusin. Oke. Sensor. Oke. The next you singkat cerita, akhirnya gue belajar di situ ya sampai selesai, sampai kerja sebentar, habis kerja sebentar, terus agak lama sih akhirnya gue pikir wah gue mesti pulang ke Indonesia. Oke, lu balik berarti. Ya, Dapat artinya- beasiswa LPDP nggak tuh? enggak. Oh, enggak. Kita dapat beasiswa juga Oke. dari orang tua kandung. Oh, gitu. Soalnya yang beasiswa suka nggak pengen balik, guys. Oh, Kalau yang ini kebetulan balik ya. balik. Iya. Nah, Kan- mohon maaf nyerempet-nyerempet dikit ya. Iya, enggak soalnya kan babe bisa ngejewer Mi. Oh, gitu. Men. Nah, terus gue balik ke Indonesia, ceritanya kerja bla bla bla. Kan udah saatnya berumur dong, mau menikah ya. Wah itu zamannya musro, ya kan, ya. Ya kayak begitulah. Oh, Dulu nggak ada kafe. Oh, dulu nggak kafe. Jadi kalau mau dengerin musik enak ada tempatnya tuh. Oh, Nah, gitu. gitu loh. Nah, akhirnya kepikir lah, ini harus nikah nih, umur udah cukup ya. Lu Nah, ketahuan tuh umurnya ngomong musro tuh. Ntar yang komen tahu nih. oh, iya. Tapi ya, gue mikir udah harus menikah. Nah, di sini oke. pelajaran menarik ingin buat teman-teman, buat dia juga Iya, nih ya. Iya, bener. Gua belum menikah. Jadi, gue bukan nyari pasangan waktu itu untuk menikah, tapi gue nyari ibu untuk anak-anak gue. Oh, beda banget tuh. Beda banget rasanya. Tentu gue ngaji ya, gue belajar sama orang gitu loh, sama. Tapi gue ngajinya bukan apa namanya ngaji yang khusus belajar sholat dan segala macam karena dari kecil sholat tuh kita udah hafal banget ya. Ya kan 30 tahun sholat itu bacaannya juga cepet banget ya kan. Ya kalah lah terawih 20 rakaat cepetnya. Berarti lu belajar agama dari kecil ya? Oh dari kecil. Bukan baru ngaji nih. Oh enggak. Oh. Kita dari kecil tuh udah Kifayatul Akhyar, Tafsir Jalalain. Ya kayak begitulah ya, kayak begitulah. Nah, kita nyari saya nyari ibu untuk anak-anakku gitu loh. Nah habis itu
Ya pakai doa. Hmm. Kita pakai doa. Singkat cerita dapat lah. Hmm. Doanya muluk-muluk banget deh. Hmm. Dahsyat deh. Hmm. Ya. Bikin orang ketawa semua. Oke. Pengen punya ibunya anak-anak gue yang sehebat Siti Khadijah. Hmm. Wih, tajir, Ratu Mekah. Hmm. Secantik dan seanggun Siti Aisyah. Hmm. Doa tetap doa aja, dikasih Ya, nggak bener. dikasih gimana Bener. nanti aja. Padahal nongkrong masih di Musro ya. Oh, enggak juga sih. Oh enggak. Enggak juga. Waktu itu ada Ebony juga kan. Gua Jadi nggak bukan ngerti, di gua nggak ngerti ya. Ya kan. Nah, terus habis itu bener-bener dapat nih. Yang bundamu sekarang ini nih. Bener-bener dapat deh. Oke. Bener-bener dapat. Ya, alhamdulillah kita nikah, singkat cerita dengan segala keseruannya. Kemudian tibalah kita memikirkan akan punya anak. Nah, begitu akan punya anak, kita belajar. Waktu itu tahun 2001, 2000 internet belum sekencang sekarang. Tapi di kantor udah ada detik.com. Nah, belum ada beli pulsa gitu loh. Berarti Jadi- belum bisa WhatsAppan tuh ya. Belum. Belum. BlackBerry kan. Ericsson. Belum sebelumnya lagi. Ericsson berarti. sama Nokia. Ericsson sama Nokia. Oke, segede Terus batu kalau bata. kalau SMS harus sama-sama provider. Oh gitu. Jadi kita sama-sama beli satu provider. Oh, Kalau biru lu- sama biru, kuning sama kuning. Biru sama kuning sama Oh, kuning gitu ya. oke. Nah, terus tapi internet udah ada di kantor, kita belajar. Itu masuk dari internasional maupun lokal, kita jadi bapak itu kayak gimana sih? Jadi ibu Oke. kayak gimana sih? Berarti udah mulai belajar parenting. Parenting. Oke. Terus kita juga demen hadir-hadir di parenting manapun. Seminar-seminar gitu. Seminar-seminar orang Oh, tua oke, ya, seminar-seminar. Dan akhirnya kita dengar yang namanya homeschooling. Cuma homeschooling waktu itu masih ngumpet-ngumpet. Oke. Karena Dikejar Pak Harto bukan? bukan, karena memang udah reformasi Oh, dong. udah reformasi ya 2000 ya. Tapi undang-undangnya belum diformasi. Jadi di Undang-Undang Pendidikan Indonesia, setiap anak wajib ke sekolah. Bukan wajib belajar. Jadi wajib belajarnya ke sekolah, SD, SMP, SMA. Ya, Wajib sekolah ya berarti. wajib sekolah jadi. Oke. Kan disebutin wajib belajar tapi SD, SMP, SMA. Yang berapa belas tahun itu ya? Terus kita mikir banyak tuh berdua sama bundamu. Ya. Kita melihat bahwa anak SD umur selama sekolah 6 tahun, pertanyaan kita 6 tahun habis itu tamat bisa apa? Oke. Ternyata ya, Outputnya koreksi ya. kalau saya salah. Ya. Kebanyakan tamat SD belajar 6 tahun, 6 tahun, Bo, ya kan? 6 kali musim dingin, ya kan? Ya, itu tamatnya bisa baca, bisa nulis, sama bisa ngitung. Kan gila gitu loh. Ya kan? Itu kan doang pekerjaan 3 bulan yang bisa kita ajarin sama anak kita. Bener. Ya. Nggak bohong gitu loh. Ini anak gua ajarin ngitung, gua ajarin baca. 3 bulan selesai. Ya. Beneran. Ya. Tapi memang ada prosesnya. Anaknya tuh harus dipicu untuk mau belajar. Kalau dipicu mau belajar, ya orang tuanya juga belajar. Kalau kita di rumah yang namanya Gramedia, Gunung Agung, toko buku manapun, beli buku macam-macam penuh gambar, itu hobi kita kalau weekend. Udah berasa tempat main. Jadi belajar itu serasa main dan kita bentuk permainannya. Ya. Terus ada waktu itu internet udah mulai muncul, kami sudah visioner. Ini kalau internet berkembang terus maka sekolah kelar. Karena belajar bisa dari internet. Uang kita training aja langsung dikirimin videonya kok dari kantor. Terus instruksi by email, nanti kalau sekolah akan lebih dahsyat dari situ. Kita udah visioner. Akhirnya kita mulailah rumah kita langganan internet. Ya, langganan internet yang pakai telepon. Yang bayarnya mahal banget. Ya kan? Yang kalau hujan blep mati gitu loh. Oh, tapi kita usahakan tuh pakai internet dulu. Kita belajar cara internet ke provider yang bikin seminar di Gedung Lipo waktu itu. Indonet pertama, masih ingat saya tuh. Indonet. Kita belajar dari internet tuh, kita belajar banyak gitu. Nah, balik lagi ke soal sekolah. Anak 6 tahun cuma bisa baca, nulis, ngitung. Ya sama gambar lah. Gambar itu bikin 2 gunung, terus ada sawahnya, ada matahari deh. Ya kan? Sama jalan di tengahnya. Sama jalan di tengahnya, ada burung terbang dikit-dikit, awannya biru-biru gitu. Iya. Udah gitu doang. Dan saya
gue tuh teringat banget ada salah satu seminar Hmm. yang ngomong tokoh pendidikan, dia bener, bener, itu di Indonesia Timur, di Kepulauan Maluku, Hmm. anak umur-umur 8 tahun, 10 tahun, ya, berdiri di pantai, ngeliat bintang sama bulan, terus ngerasain angin ke arah mana, ya, dia udah tahu ikan banyak di mana. Jadi nangkep ikan berdasarkan Udah, bintang dan angin. bintang dan angin, terus bulannya Oh. purnama apa enggak, Oh. terus jalannya kemana, dia menuju ke laut, ya. Hmm. Kalau dilepas balik lagi dia nggak kesasar. Hmm. Pinter nggak tuh anak? Hmm. Pinter, Sangat. 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 Terus tiba-tiba datanglah program pemerintah, datang Oke. sekolah SD. Oke. Sekolah SD dia harus belajar berhitung, mencongak, bla 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 bla. Hmm. Kemudian kalau dia suruh ngitung ikan pasti bisa. Bener. Ikan hasilnya berapa ton, berapa Iya, kuintal, dijual tangkapannya harga berapa, berapa. bisa gitu. Ngejalain berapa? Iya. Tapi sumpah dia suruh ngitung dalil Pitagoras nggak bisa. Bener lah. Dan tiba-tiba negara bilang anak ini bodoh, mesti Iya. dipinterin. Ujian nasionalnya nggak lulus. Ujian nasional yang nggak lulus. Karena definisi orang pinter menurut negara kita waktu itu adalah orang yang bisa ngikutin kurikulum, Hmm. ya kan? Hmm. Kalau ngikutin kurikulum berarti dia pinter, Hmm. ya. Kalau dapat guru yang oke, Hmm. kalau nggak oke ya apa saja, Hmm. ya kan? Nah di situ, bayangin kemudian orang yang jago gambar karena matematiknya 4, Hmm. ya, maka dia nggak bisa naik kelas. Ya, betul. Berarti gambarnya bagus banget. Tinggal kelas langsung. Dan disinilah yang mulai akhirnya kepikir, wah nih harus ada satu cara, muncullah homeschooling. Hmm. Dulu masih inget namanya Kak Seto, waktu masih bener, ya kan? Belum belain anak jenderal. Belum, belum ada sokmed. Oh iya. Nah, jadi dia benar-benar di TVRI gitu. Oh, oke. Jadi asik punya lah dia bikin, Oh. bikin homeschooling. Kita pelajarin tuh, dia buka di Sunter. Hmm. Kemudian kita yang namanya kepala sekolah lab school, tokoh pendidik kita, Dr. Arif Rahman Hakim, ya, dia juga bikin homeschooling. Hmm. Gurunya dia, Profesor Nibras, dia bikin juga homeschooling. Nah, Profesor Nibras ini kebetulan bikin homeschooling di Istiqlal. Oke. Rumah kita juga nggak jauh dari Istiqlal, dan kalau saya mau ke kantor bisa lewatin Istiqlal. Maka anak ini nih gue masukin tuh ke sekolah homeschooling. Berarti sebagai kelinci percobaan dong. Oh iya, bukannya kelinci perapaan, laboratorium dan segala macam. Kalau anak kok coba-coba, oh iya, anak mesti coba-coba. Beneran loh. Orang bilang anak coba-coba itu salah, enggak, itu bener. Karena kita nggak pernah tahu ke depan ada apa. Jadi harus dicoba, nanti dia ngadepin masa depan. Oke. Ya, mendidik itu bukan mengajarkan ilmu masa lalu kita kepada anak-anak, bukan. Oh. Sayyidina Ali bilang apa? Didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, Karena mereka hidup di zamannya, bukan di zamanmu. iya, Ya, betul. Jadi harus dicoba. Dia bisanya apa, itu yang dikembangin. Dan itulah homeschooling. Dan dia di Istiqlal, di homeschooling gitu. Kita sering ngobrol sama guru. Kalau guru homeschooling tuh enak. Ya, dia buka waktu yang sebesar-besarnya kepada orang tua. Karena mereka mau mendidik, bukan mengajarkan. Oke. Tidak ada acuan, sorry to say, kurikulum kita taruh di bawah meja. Ya kan? Nanti, jadi kira-kira begini, kalau 6 tahun tuh ya, kalau 6 tahun pokoknya kelas 1 sampai kelas 5 SD, mereka diajarin untuk hal-hal yang dia suka. 5 tahun, apapun dikembangkan. Teman-temannya yang homeschooling sih udah pada lumayan lah ya. Ada yang ke fakultas kedokteran, ada yang insinyur, yang macam-macam ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 5 diajarin apa yang dia suka. Kemudian tahun ke-6 selama 1 tahun diajarin itu kurikulum yang ada di pemerintah. 10 bulan kelar. Kelar, bener-bener kelar. Habis itu dia lulus, ikut ujian bersamaan. Blab. Dan Kebayang nggak ada waktu 5 tahun yang terbuang. Nah, disitulah gue didik dia benar-benar homeschooling, belajar apa aja. Kita datang juga ke Profesor Renal Kasali ya. ya, betul. Kita datang juga ke sana. Jadi kita datengin, kita yang mendatangi guru. Guru. Apa istilahnya? Murid mendatangi guru. Murid mendatangi. Bukan murid menunggu guru datang. Ya. Nah, ini ada perspektif yang banyak orang salah homeschooling itu apa? Karena banyak 2023 ini masih ada orang yang mikir, oh homeschooling move, berarti lu tunggu, duduk, diem di rumah, nunggu guru datang. Pret. Mindsetnya masih kayak gitu. Sebaliknya,
gurunya ada di mana, kita datengin. Karena itu penuh keberkahan. Nah, itu dia. Nah, Jadi kalau lu udah jelasin SD gua di Istiqlal, Hmm. terus gua lanjut ke Teknonatura, yang 5 tahun tadi belajar apa yang gua suka, lanjut ke persamaan paket A waktu itu. Itu for info aja, nilai gua tuh rata-ratanya 9. Ya. Bahkan lebih bagus daripada yang formal. Jadi gua di homeschooling kan oleh orang tua gua, bukan karena gua bodoh nggak mampu mengikuti kurikulum, terus ya udahlah nih anak sekolah yang lain aja, kasihan ntar dia stres. Bukan itu masalahnya. Iya. Iya. Yang asik itu belajar homeschooling itu karena memang sekarang dunia udah di internet, bisa belajar dari mana saja, Kapan saja, kapan saja, gurunya siapa siapa saja. saja, betul. Ya, Ah. merek minuman dong iklan zaman dulu. Kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Oke, itu zaman kolonial lah. Nah, jadi bisa belajar dari mana aja tuh, ya kan? Dan kita, suasana kita belajar. Kenapa? Saya orang tua juga mesti belajar loh, Betul. ya. Jujur aja sampai sekarang, ya akun TikTok saya yang pegang anak adiknya dia yang umur 10 tahun, ya. Karena masih nanya-nanya gitu loh, ya. Kadang-kadang memang dia lebih cepat menguasai teknologi dan kalau searching di internet dia lebih tahu keywordnya, mau cari apa. Jadi dia lebih cepat daripada kita. Karena kita belum in dengan algoritma di internet. Jadi balik lagi ke homeschooling, kalau ditanya belajar, kita belajar kemana-mana, ya. Dan satu yang paling penting ya, kebetulan keluarga kami adalah keluarga Korea yang ke pesantren zaman dulu ya. Jadi dulu saya tuh ngelihat kiai-kiai zaman dulu kalau ngedidik anaknya, ya 3 bulan di sini belajar nausorob, 3 bulan di sini belajar fikih, 3 bulan di sini belajar tasawuf, dibawa ke satu-satu kiai gitu. Nah kita juga begitu, cuma topiknya beda. Oh, lo di sini belajar coding, ya. Lo di sini belajar ngaji beneran, lo di sini belajar suluk beneran, Ya. terus lo di sini belajar apapun, Ya. ya kan. Nah di homeschooling tuh diakomodasi. Jadi homeschooling tuh bukan manggil guru ke kelas Iya, terus enggak. anaknya di rumah doang. Iya, homeschooling itu punya spirit anak-anak belajar sendiri, Ya. dilatih untuk belajar sendiri. Dan kalau gue boleh saran, ya, itu anak-anak gue semuanya wajib baca buku Seven Habits Highly Effective People. Udah Ya. ada di channel ini guys. Jadi pause video ini, tonton video yang lain. Oh, Udah ada lengkap. Udah ada ya. Udah Oh. ada lengkap di sini. Oke, sedikit cerita tentang. Boleh, silakan. Ya karena buku itu yang nyuruh ya bapak gua dari gua Nah. umur 13 tahun pas gue SMP kelas 1 gua inget. Silakan dijelaskan. Ya, jadi Seven Habits ini benar-benar membentuk manusia menjadi efektif dan efisien. Ada 7 kebiasaan yang kalau itu diterapin, manusia itu menjadi efektif dan efisien. Itu gue dapat ilmunya waktu gue di sekolah tempat bule sana. Itu jadi buku wajib. Kita beli audionya, kita nonton. Oh, ternyata itu membentuk karakter manusia yang sesungguhnya. Kemudian itu Stephen Covey ya. Kemudian anaknya Sean Covey, Sean Covey, membuat buku untuk versi teenager. Ya. Oh iya, bahasa Inggris sih waktu itu ya. Gue kasih anak gue, bisa nggak bisa lu belajar bahasa Inggris. Udah ditranslate guys di video yang sebelumnya ya. Oh udah ya. Udah, lengkap Iya, udah. waktu aku kasih kamu dulu masih bahasa Inggris ya. Masih Masih betul. bahasa Inggris ya. Anak-anak saya belajar bahasa Inggris di mana? Sumpah dia nggak pernah kursus secara serius. Pernah kita masukin ke LIA, dia bilang bosan keluar aja, ya kan? Nah, akhirnya dari mana dia belajar bahasa Inggris? Dari internet. Dari internet. Nah, terus dia baca-baca buku itu, disitulah dia menemukan bahwa ya hidup itu harus belajar terus, dimanapun belajarnya, sehingga terciptalah sebuah suasana rumah yang apapun dipelajarin, apapun didiskusiin, kemudian ada keputusan kolektif, kemudian peran orang tua lah. Ketika ada, pasti ada konflik dong. Ya. Ada harus keputusan dibulat, maka saya ambil peran. Partai Merah aja ada konflik kan. Oh, Masa rumah iya. tangga gak ada Oh konflik? iya, kita nggak cerita pemilu ya. Oke, 2024 ini kita satu keluarga beda pilihan. Nah bener, iya ini beda semua. Iya. Bener. Ya, tapi mazhab kita tetap Syafi'i. Wah, Gitu ya. iya. Ngomong-ngomong kan kita harus belajar dari mana saja kan. Ambil yang baik, buang yang buruk. Bahkan Imam Bukhari itu punya guru sampai 13.000. Oh ya. Jadi kalau Anda belajar dari guru cuman dari sekolah, muhasabah diri Anda. Gitu. Oh. Iya, betul. Jangan lupa, agama itu soal hati. Jadi gue benerin nih hati dia di dalam nih. Ya.
Gue nggak tahu tiba-tiba ya dia pengen berangkat suluk, men. Ya. Lu tahu suluk gak? Ya, lu jelasin deh suluk Nah, apa tuh? iya. Jadi intinya suluk itu adalah menyendiri dari kehidupan duniawi. Intinya kayak gitu. Jadi semacam mungkin kalau teman-teman udah tahu pesantren lah ya. Ya mirip pesantren, tapi ini kita cuman 10 hari di salah satu pondok di Tulungagung. Di situ kita benar-benar nggak pakai HP, nggak pakai nonton TV, nggak boleh keluar pesantren ya. Seperti pesantren, tapi bedanya kita dikasih zikir di situ. Cuman Oh, gak boleh sebut zikirnya di sini karena gue belum bisa ngasih ijazah ke orang ya kan. ya. Jadi buat diri gue sendiri Iya, aja iya. gitu. Pokoknya banyak deh intinya ya. Tapi itu kemauan kamu sendiri. Nah, ya makanya ini kan gue jelasin secara definitif dulu. Nah, gue di situ intinya zikir dan tiba-tiba sebelum ke situ tuh udah kepikiran gitu. Jadi pas gue lagi ngerjain proyek yang kita sebenarnya di satu perusahaan yang sama, gue tiba-tiba kepengen aja kayaknya gue pengen deh ke pesantren, kayaknya gue pengen deh suluk tiba-tiba gitu tanpa Hmm, suruhan orang tua gitu kan. Dan alasannya pun nggak jelas, tujuannya pun nggak jelas, pokoknya pengen aja tiba-tiba. oke. Dan gua baru dapet itu sekitar sorry, gua baru dapet output atau impact setelah gua suluk itu mungkin 2 tahun setelahnya. Jadi setelah Oke. gua pulang, gua dapet, oh jadi gua suluk gara-gara bla 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 gitu. Oh, Mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya, tapi sekarang oke. fokus homeschooling Homeschooling. gitu. Nah, di situ udah punya semangat belajar. Ya, Kemudian kita sebagai orang tua, ya, kadang dikasih pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. pasti. Pasti. Iya, Dan itu ya kita cari jawabannya sama-sama. ya, Ya, karena kita nggak perfect gitu loh. Kita pasti. nggak perfect. Dan yang paling menarik dari homeschooling adalah minta maaf sama anak. Ya, Hmm. itu hampir jarang dilakukan Ini oleh. jarang Jadi terjadi kayaknya deh. jarang saya. Kita kalau salah kita minta maaf sama anak, kemudian anaknya sangat mudah minta maaf kalau ada apa-apa. Hmm. Ya, dia peluk saya, dia peluk kaki saya gitu. Karena saya kalau salah juga saya minta maaf gitu loh. Nah, jadi suasana homeschooling adalah suasana di rumah yang semuanya serba pendidikan. Ya, di beda. Yang tapi agak kontroversi. Oh, musuh saya banyak banget itu. Mhm. Quote and quote dari keluarga sendiri gitu. Waduh, kasihan. Iya. Anak nggak disekolahin, Mau ntar jadi kasih apa? mau jadi apa gitu. Ya. Iyalah, anak saya nggak disekolahin, tapi diajarin dan dididik di rumah. Hmm. Ya kan? Yang paling menarik temennya. Ya, orang bilang homeschooling nanti salah gaul. Gak punya Waduh, temen. nggak punya teman. Iya. Salah, men. Temennya ada di mana-mana. Dan ongkosnya mahal. Sekali main ke Makau, ke Singapura, ke KL. Ini satu lagi adiknya mau mainnya sampai ke Thailand sekarang. sekarang Sekarang pun yang lagi di paling Thailand. sekarang si Zafa paling kecil Thailand. Heeh. Terus adikmu yang cewek si Hmm. Kiva sampai ke Belanda. Oh iya, benar. Nanti bulan Juni mau ke Belanda. Iya. Ya, gaulnya dahsyat. Iya. Gaulnya dahsyat. Dan dia bisa memilih temen. Betul. Ya, Nah ya, jelas. mana temen yang nyaman, mana yang nggak nyaman. Mana yang wajib Dan ditinggal? saya bilang mana yang wajib ditinggal. Ya. Tapi saya bilang bergaul sama siapa aja. Beda agama, beda etnis, beda pemikiran, masuk aja. Beda Biar pilihan tahu. partai gimana? Oh iya biasa itu. Biasa ya. Oh kita aja sekeluarga Oh beda iya kok. bener. Apalagi Ya, cuma temen nih. awalnya teman-teman. Nah, dia bergaul tuh kemana-mana tuh, ya kan, bergaul kemana-mana. Nah, kalau di sekolah, kebayang nggak? Coba tanyain teman anakmu siapa, pasti teman sekelas. Bayangin dari kecil yang menentukan teman itu adalah kepala sekolah. Iya Ya. juga ya. Udah di segmen ya. Udah di segmen. Muridnya masuk berapa, keluar berapa. Iya temennya Satu- itu. Satu kelas berapa banyak orang. Iya itu. Udah. Terus segmen. tambahlah kursus kemana-mana. Ah, iya. Tapi dia nggak punya pilihan. Iya. Dia nggak bisa. Kadang-kadang dilarang sama orang tuanya. Lu jangan main sama itu lah. Kalau enggak, kalau saya enggak. Iya bener. Bebas aja terus kita diskusiin. Nggak takut murtad tuh anaknya. Bah, ya kan, nggak pernah murtad saya. Oh, ya. Jadi ketika anak saya berteman teman-teman Nasrani, saya belajar tentang agama Nasrani. Nah, kalau dia kan mukanya Chinese banget ya. Apalagi Iya. kalau pas kacamata ya. Ya, mukanya Chinese banget. Maka saya baca-baca buku Tripitaka, ya kan. Orang Chinese tuh kayak gimana gitu. Jadi dia ya harus bergaul lepas gitu loh kemana. Jadi di homeschooling tuh mendapat real free will. Oke. Cuma dasar agama harus kuat. Hmm. Ya, dasar agama harus kuat. Makanya dia udah suluk ke salah satu pesantren ya. Pernah di Madura ya kalau Oh iya, pernah di Madura juga sebulan. Ya jadi karena gini, intinya
Di Madura di Mbah Holil ya? Ya di Syaifuna Holil Bangkalan, di situ gua rutinitasnya. Mau kan lu udah ngikutin bagaimana corporate perusahaan sudah berjalan. Hmm, Ya, gue denger lu punya bisnis sendiri yang lu bangun sendiri sama oke. temen lu. Ya, Apa sih itu? ya jadi sebenarnya gua kesel juga ya kalau sama bokap gua mulu ya. Dan bokap gua juga selalu ngomong, "Mau lu coba bisnis sendiri, jangan cuman sama gua doang." Oke, gua lakukan ini. Jadi ini ada gua punya produk yaitu tahu Sumedang, lokasinya di Lumajang. Gua jamin rasanya jauh lebih enak daripada gorengan-gorengan pinggir jalan karena ada servis yang kita buat dengan rasa yang jauh lebih enak. Dan gua juga ada juga bisnis ayam goreng di sini, ayam gocik. Gue yakin rasanya lebih enak daripada fast food multinasional yang warnanya merah gitu ya, gak mau gue sebut. Jadi ini bisnis gue sendiri, lokasinya di Lumajang, gue jamin rasanya enak. Karena kalau nggak enak gue nggak mungkin bisnis ini. Gue nggak mau tahu tuh. Iya. Gue jalan sendiri gitu. Iya.